Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kaifa halukunna salihah? Apa kabar antunna semua? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, salihah, kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah ya, agar selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa antuna tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 ya, salihah ya. Jangan lupa cuci tangan ya, menjaga jarak ya, salihah. Oke, nah salihah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, dengan pelajaran kesayangan kita yaitu matematika. Kita hari ini akan membahas soal cerita salihah tentang menghitung perubahan dan lama waktu. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Ya, harus siap dong ya. Oke, semangat salihah, ma'akunan najah. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah sehingga antuna bisa memahami pelajaran hari ini ya. Amin. Oke salihah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan izin Allah, antuna diharapkan dapat menghitung perubahan waktu mulai dan waktu selesai dengan benar. Ya, kita mulai. Contoh soal yang pertama yaitu tentang perubahan waktu. Kita lihat seperti apa soalnya. Bilqis belajar di rumah tiap hari 2 jam 20 menit. Berapa menit Bilqis belajar di rumah? Oke, lihat baik-baik soalnya ya, kita tulis dulu diketahui. Bilqis belajar di rumah 2 jam 20 menit. Lalu yang ditanya berapa menit Bilqis belajar di rumah? Kita lihat ya, di sini yang diketahui 2 jam 20 menit. Lalu yang ditanyakan berapa menit? Ya, oke, kita lihat cara menjawabnya seperti apa. Iya. Jadi cara menjawabnya adalah kita harus mengubah jam menjadi menit ya. Seperti yang ada pada soal di sini 2 jam plus 20 menit ya. Jadi kira-kira yang mana yang harus kita ubah menjadi menit? Iya benar, 2 jam yang harus kita ubah ya. Kenapa? Karena di sini 2 jam masih dalam bentuk jam ya. Adapun 20 menit tidak perlu kita ubah karena sudah dalam bentuk menit ya. Oke salihah, perlu antuna ingat 1 jam sama dengan 60 menit. Oleh karena itu, untuk menghitungnya, untuk mengubah jam menjadi menit, kita harus mengalihkan 2 jam dikali 60 menit ya salihah ya. Lalu ditambah dengan 20 menit seperti yang diketahui pada soal. Kita hitung 2 dikali 60 menit dulu yang kita hitung ya, karena ada dalam kurung. 2 dikali 6 berapa salihah? 2 dikali 60? Iya benar, Masya Allah. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit ya. Lalu kita turunkan 20 menit yang tadi di atas, kita turunkan ke bawah. 20 menit ditambah 120 menit yang tadi sudah kita hitung ya. Lalu kita hitung lagi nih totalnya salihah. 120 menit ditambah 20 menit. Kira-kira hasilnya berapa ya salihah? Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, 120 menit ditambah 20 menit hasilnya yaitu 140 menit. Oke, salihah. Bagaimana, gampang kan? Iya, gampang sekali ya. Jadi, 2 jam 20 menit ini ketika kita ubah menjadi menit hasilnya yaitu 140 menit. Jadi Bilqis belajar di rumah selama 140 menit ya. Nah, mudah kan salihah? Kita lanjut ya salihah. Saya akan berikan antuna evaluasi 1 ya. Nah, antuna harap menjawab soal ini dengan benar, dikerjakan di buku tulisnya dan dikumpulkan ke ustazah ya salihah. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, perubahan waktu ya, masih sama perubahan waktu. Tapi dengan soal yang berbeda. Di sini soalnya Ahmad mengendarai motor dari kota Mataram ke Lombok Utara selama 2,5 jam. Pertanyaannya, berapa menitkah lama perjalanan Ahmad?
Seperti yang tadi, soal yang pertama kita tulis dulu diketahui. Ahmad mengendarai motor dari Mataram ke Lombok Utara selama 2,5 jam. Yang ditanyakan berapa menit lama perjalanan Ahmad? Oke, Solihah perhatikan ya. Yang diketahui 2,5 jam dan yang ditanyakan adalah berapa menit ya. Berarti sama seperti yang tadi, kita harus mengubah jam menjadi menit ya. Nah, perlu Antuna ingat, saya Ustazah ingatkan lagi, 1 jam sama dengan 60 menit ya. Jadi caranya adalah bagaimana? Iya, benar. 2,5 jam kita kalikan dengan 60 menit ya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita bisa lihat di sini Solihah, kita akan hitung bersama-sama. 2,5 kita kalikan dengan 60. Ya. Kita mulai dari yang paling kanan, 5 dikali 0 berapa Solihah? Ya, 0. 2 dikali 0 berapa? 0 lagi. Oke, sudah selesai ya urusan kita dengan 0. Sekarang kita pindah ke angka 6. 5 dikali 6 berapa Solihah? Iya, 30. Ya, jadi yang kita letakkan di sini 0 dan kita simpan di atas 3 ya. Oke, kita lanjut. 2 dikali 6 berapa Solihah? 12. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita tambahkan, kita jumlahkan dengan 3. 12 tadi hasil dari 2 kali 6. Kita tambahkan 3, hasilnya yaitu berapa? Iya, hasilnya yaitu 15 ya. Oke, sudah selesai nih. Sekarang tinggal kita jumlahkan ya. Nah, di sini 0 tidak ada kawan untuk kita jumlahkan, maka langsung kita turunkan saja ke bawah. Lalu 0 ditambah 0 berapa? Iya, 0 ya. 5 juga tidak ada kawan untuk dijumlahkan, kita langsung turunkan. Lalu 1 juga kita turunkan ke bawah. Oke. Nah, Solihah perhatikan ya. Di sini pada soal ya 2,5 jam ya, ada koma di sini. Jadi kita harus letakkan koma ya juga di hasil jawaban ini. Bagaimana cara meletakkannya? Kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada 1 angka ya. Maka kita juga meletakkan koma ya di belakang 1 angka ya. Nih, dengan 1 angka di belakangnya. Oke ya. Sama kan Solihah? Sama-sama 1 angka di belakang koma? Iya, sama. Jadi di sini ya, karena di sini angka di belakang komanya adalah 0, jadi kita tidak perlu tulis ya Solihah ya. Yang kita tulis hanya 150 ya. Jadi 2,5 dikali 60 menit sama dengan 150 menit. Bagaimana Solihah? Gampang kan? Iya, tentunya gampang ya. Jadi lama perjalanan Ahmad ke Lombok Utara adalah 150 menit ya. Setelah sudah kita ubah tadi 2,5 jam, kita ubah menjadi menit, hasilnya yaitu 150 menit. Bagaimana Solihah? Paham tidak apa yang saya jelaskan? Iya, Masya Allah paham semua ya. Nah, di sini Ustazah mau ngetes nih kepahaman Antuna terhadap apa yang saya jelaskan. Ustazah akan berikan evaluasi yang kedua di sini ya. Dikerjakan di buku tulisnya ya, lanjutan dari evaluasi yang pertama tadi. Dikumpulkan ke Ustazah ya Solihah. Kita lanjut ke contoh soal cerita yang ketiga ya. Nah, di sini kita akan menghitung waktu selesai Solihah. Soalnya yaitu Amira mengerjakan PR pada pukul 16.00. Amira membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan PR. Lalu pukul berapakah Amira selesai mengerjakan PR? Nah, kita tulis dulu diketahui mulai mengerjakan PR pukul 16.00 dan lama waktu mengerjakan PR adalah 2 jam. Yang ditanyakan pukul berapa Amira selesai mengerjakan PR ya. Nah, pukul berapa Solihah? Kalau misalnya dia mulainya jam 16.00 lalu lamanya mengerjakan PR 2 jam, kira-kira selesainya pukul berapa ya? Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, untuk mengetahui waktu selesai kita harus menjumlahkan ya, waktu mulai ditambah lama mengerjakan ya.
Waktu mulainya tadi pukul berapa, Solihah? Iya, pukul 16 ya. Pukul 16 itu sama dengan pukul berapa, Solihah? Iya, benar, pukul 4 sore ya. Jadi kita hitung 16.00 kita jumlahkan dengan 2 jam ya, karena di sini lama mengerjakannya 2 jam. Ya, jadi kita tinggal jumlahkan saja. 16.00 kita tambah dengan 2 jam. Nah, di sini Solihah perhatikan, kenapa angka 2 Ustazah letakkan di bawah angka 6? Karena di sini 2 posisinya sebagai jam ya. Kalau posisinya sebagai jam maka diletakkan di sebelah kiri ya, Solihah. Kalau misalnya menit kita letakkan di sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah tambahkan 00, ini untuk memudahkan Antuna untuk menghitung ya. Kalau tidak mau ditambahkan 0 juga tidak apa-apa, tidak masalah. 0 ditambah 0 hasilnya yaitu 0. 0 ditambah 0 lagi hasilnya 0. Lalu 6 ditambah 2 hasilnya yaitu 8. Lalu 1 ditambah 0 berapa, Solihah? 1. Masya Allah, sudah ketemu nih jawabannya, Solihah ya. 18.00. Jadi, waktu selesai Amira mengerjakan PR ini adalah pukul 18.00 ya. Amira selesai mengerjakan PR pada pukul 18.00. Bagaimana, Solihah? Gampang kan? Iya, tentunya gampang ya, Masya Allah. Nih, jadi kita harus ingat nih rumusnya ya. Untuk menghitung waktu selesai, kita tinggal menjumlahkan waktu mulai dengan lama mengerjakan. Oke, bagaimana, Solihah? Paham? Masya Allah, paham semua. Nah, sekarang Antuna harus mengerjakan evaluasi 3 ya, karena Ustazah pengen tahu sejauh mana kemampuan Antuna atau pemahaman Antuna terhadap apa yang Ustazah jelaskan ya. Lanjutan dari evaluasi 2 tadi, di sini kerjakan di buku tulisnya ya, Solihah, dan dikumpulkan ke Ustazah. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya, Solihah. Di sini kita akan menghitung waktu mulai. Oke, kita lihat soalnya seperti apa. Di sini soalnya siswa kelas 5A harus menyelesaikan ulangan harian matematika pada pukul 8.30. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal adalah 1 jam 30 menit, maka pukul berapakah siswa 5A harus mulai mengerjakan soal? Kita tulis diketahui harus selesai mengerjakan soal pukul 8.30 dan lama waktu mengerjakan 1 jam 30 menit. Yang ditanyakan, pukul berapa murid 5A harus mulai mengerjakan soal? Nah, kalau yang tadi ditanyakan waktu selesai, yang sekarang adalah waktu mulai. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetahui waktu mulai, caranya adalah dengan mengurangkan waktu selesai ya. Waktu selesai kita kurangi dengan lama mengerjakan. Waktu selesai diketahui pukul 8.30, kita tulis dulu ya. 8.30, lalu kita kurangi dengan lama mengerjakan. Lama mengerjakan seperti yang diketahui pada soal adalah 1 jam 30 menit. Jadi kita kurangi 8.30, kita kurangi dengan 1 jam 30 menit. 8.30 kita kurangi 1 jam 30 menit. Nah, seperti ini, Solihah ya. Untuk jam kita letakkan di sebelah kiri titik dan untuk menit kita letakkan di sebelah kanan titik ya. Oke, sekarang tinggal kita kurangi saja. 0 dikurangi 0, iya 0, Masya Allah. 3 kurangi 3, iya 0 juga. Lalu kita lanjut 8 dikurangi 1 berapa? Oke, 7. Masya Allah, udah pinter-pinter nih. 0 dikurangi 0 berapa? Iya, benar. 0 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 7.00 ya. Jadi waktu mulai ya, agar bisa selesai pukul 8.30 ya, waktu mulainya adalah pukul 07.00. Jadi murid kelas 5A harus mulai mengerjakan ulangan pada pukul 7.00 ya, agar bisa selesai pada pukul
8.30. Bagaimana Solihah? Mudah sekali kan? Iya, Masya Allah mudah sekali ya. Jadi seperti contoh soal yang sebelumnya ya, untuk mengetahui pemahaman kalian lagi nih, Ustazah akan berikan evaluasi keempat ya. Nah, jadi berapa totalnya evaluasi atau latihannya? Ada berapa? Iya, ada 4 ya. Insya Allah ini soalnya sangat gampang ya. Jadi Antuna bisa mengerjakan sendiri di rumah tanpa meminta bantuan orang tua ya. Kalau mau minta bantuan uminya ya, mau tanya lagi ke uminya, abinya nggak apa-apa. Kalau masih ada yang bingung mau tanya ke ustazah, silahkan ya Solihah ya. Langsung tanyakan saja ke ustazah, bisa melalui chat atau telepon ataupun video call ya. Antuna bisa menghubungi ustazah. Oke? Nah, di sini kerjakan di buku tulisnya ya, lanjutan yang tadi, dan kumpulkan ke ustazah. Ustazah tunggu ya Solihah ya, maafunan aja. Semoga Allah mudahkan Antuna memahami materi yang ustazah jelaskan ini ya Solihah. Amin. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.